Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyafa Murlia Andoko, absen 19. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait perbaikan tugas UTS statistika pendidikan. Nah, jadi pada nomor 1 yang dimana soalnya itu mengidentifikasi jenis-jenis data dari tabel yang ini, dari tabel di atas. Nah, jadi di tabel ini itu yang pertama berdasarkan sifatnya itu termasuk ke dalam kategori atau kualitatif, dapat dilihat dari si variabel status gizi. Ini kan ada baik dan lebih baik. Nah, jadi itu dia bisa menentukan kategori dia tuh lebih baik atau lebih baik. Terus selanjutnya berdasarkan sifatnya lagi termasuk ke dalam data angka atau kuantitatif. Nah, karena di dalam data ini tuh terdapat kumpulan angka yang dimana dari data ini tuh bisa dijumlahkan, bisa dirata-ratakan, atau bisa dihitung nilai selisihnya. Nah, terus selanjutnya itu termasuk ke dalam data kontinu, karena pada tabel ini itu terdapat bilangan bulat dan bilangan desimal. Nah, ini bilangan bulat dan desimalnya itu ada di ini, bilangan desimalnya balita obesitas dan bilangan bulatnya ada di pernah imunisasi campak. Selanjutnya berdasarkan sumbernya itu termasuk data eksternal, karena dia itu datanya diambil dari luar, kayak bukan kita sendiri yang nyari gitu. Nah, kan ini didapat sumbernya, ini ada di bawah sini, sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulannya itu termasuk ke data cross section, di mana data ini tuh cuma diambil sekali, yaitu pada tahun 2018. Jadi data ini tuh kayak nggak berkelanjutan gitu. Kalau data berkelanjutan kan 2018, 2019. Nah, ini cuma ngambil data di tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan skala pengukurannya itu di data ini itu terdapat nominal. Nah, nominal itu terletak di nama-nama provinsi ini. Nah, kenapa nominal? Karena si provinsi-provinsi ini tuh cuma sebagai label atau simbol, di mana dia tuh kayak nggak bisa mengurutkan gitu, kayak mana yang lebih baik. Misalnya kan belum tentu Aceh itu lebih baik daripada Sumatera Utara. Dia tuh cuma menentukan si simbolnya aja atau labelnya. Nah, selanjutnya terdapat data ordinal juga, yang dimana di si ordinal tuh dia punya tingkatan. Nah, di ordinal tuh di status gizi. Nah, dia itu kan ada tingkatannya nih, baik atau lebih. Jadi itu ada tingkatan kategorinya, makanya dia masuk ke ordinal. Terus itu terdapat data rasionya. Nah, rasionya itu terdapat di persentase balita obesitas dan pernah imunisasi campak, karena bisa aja kan misalnya balita obesitas 8,80 dan misalnya kayak dia 0. Jadi itu si 0 itu absolut, atau dia tuh bener-bener nggak ada gitu. Maksudnya kayak 0 itu kayak bener-bener tidak terdapat balita obesitas atau pernah imunisasi campak. Jadi baik, selanjutnya di soal nomor 2 itu mau mencari hipotesis rata-rata usia siswa SD, yang dimana diketahui itu N-nya itu 100 siswa, X barnya 7,4, simbang bakunya 3,5, mu 0-nya 7 tahun. Nah, dimana taraf signifikansinya itu menggunakan 0,05. Nah, yang ditanya itu, ujilah apakah menunjukkan bahwa rata-rata usia siswa SD saat ini itu lebih dari 7 tahun. Nah, yang dimana cara langkah-langkah pengerjaannya itu, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Nah, karena ini di soalnya itu dia lebih dari, jadi dia itu uji satu pihak kanan, kan dia lebih dari. Kalau misalnya dia kurang dari, jadi otomatis dia itu uji pihak kiri karena dia kurang. Di sini
menentukan hipotesis dulu, yang dimana H0-nya itu rata-rata usia siswa SD saat ini kurang dari atau sama dengan 7 tahun. H1-nya rata-rata usia siswa SD saat ini lebih dari 7 tahun. Yang kedua, menentukan T-tabel sama T-hitungnya. Jadi T-hitungnya itu ada rumusnya. Ini rumusnya X bar dikurang mu 0 per S baku per N-nya ini datanya. Jadi dimasukin X barnya kan 7,4 dikurang mu 0-nya itu 7 per 3,5 itu simpang bakunya, N-nya itu si banyaknya. Nah, jadi sama dengan 0,4 per 3,5 per 10 sama dengan ini dibagi si akar 100 ini nanti diubah dulu. Akar 100 itu kan 10, jadi 10 di sini, terus itu sama dengan 0,4 per 0,35 dibagi hasilnya jadi 1,142. Nah, terus menghitung T-tabel. Nah, T-tabel ini rumusnya kan N dikurang 1, jadi karena ini banyak datanya itu ada 100 siswa, jadi 100 dikurang 1 yaitu 99. Jadi nanti bisa lihat di T-tabel yang uji satu pihak di 5% atau 0,05 itu di 1,660. Nah, selanjutnya untuk gambarnya ini, nah di tabelnya itu terletak di daerah penolakan, T-hitungnya ada di daerah penerimaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima. Rata-rata usia siswa SD saat ini itu kurang dari sama dengan 7 tahun. Nah, selanjutnya uji hipotesis rata-rata nilai siswa. Nah, diketahui N-nya itu 36 siswa, X barnya 78, simpang bukunya 10, mu 0-nya 75, dimana menggunakan tarak signifikasi sama tadi kayak tadi 0,05. Nah, yang ditanyakan itu apakah rata-rata nilai siswa yang belajar menggunakan model discovery learning itu berbeda dengan nilai rata-rata 75. Nah, ini uji dua pihak karena dia mau dilihat berbeda dengan. Jadi kalau dia mau dicari dia tuh beda atau enggak, itu pasti uji dua pihak. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Karena ini uji dua pihak, jadi H0 sama dengan rata-rata nilai siswa yang menggunakan model discovery learning sama dengan 75. H1-nya rata-rata nilai siswa yang menggunakan model discovery learning tidak sama dengan 75. Nah, ini udah rumus ya. Terus yang kedua, menentukan T-hitung dan T-tabel. Nah, tadi masukin lagi rumusnya tadi. X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Masukin lagi rumusnya. Terus masukin langsung aja angkanya. 78 dikurang 75 per 10 per 36. Nah, jadi itu 78 kurang 75 kan 3 per 10 dimasukin 30, akar dari 36 kan 6 sama dengan 3 per 1,66. Nah, 3 per 1,66 ini nanti dibagi jadi hasil 1,80. Nah, nanti gambarnya kayak gini. Nah, ini daerah penolakan. Nah, T-hitungnya itu berada di sini di daerah penerimaan. Jadi, otomatis kesimpulannya H0 itu diterima. Rata-rata nilai siswa yang menggunakan model discovery learning tidak berbeda secara signifikasi dari nilai rata 75. Selanjutnya di nomor 4 yaitu mengidentifikasi populasi, menentukan variabel yang digunakan, dan membuat variabel moderator dan variabel kontrolnya. Jadi untuk populasinya sendiri yaitu 87 siswa kelas 8 di SMP Negeri 12 Jember pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, kenapa yang ini? Karena populasi itu kan jumlah seluruh individu. Nah, untuk variabel yang digunakan itu variabel independen, yaitu dimana variabel independen ini kepercayaan diri karena variabel ini tuh yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependennya itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, karena variabel ini tuh yang dipengaruhi oleh variabel independennya. Nah, untuk variabel moderatornya itu strategi pembelajaran guru. Karena dari strategi pembelajaran guru ini tuh strategi guru itu bisa memperlemah atau justru memperkuat dari variabel independen dan dependennya. Terus untuk variabel kontrolnya itu siswa kelas 8 di SMP Negeri 12 Jember tahun ajaran 2023-2024. Karena variabel ini tuh dapat dikendalikan. Nah, jadi tuh variabel kontrol tuh kan dia tidak bisa dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti yang dimana memastikan bahwa hubungannya antara kepercayaan diri dan kemampuan pemecahan masalah
bukan karena perbedaan tingkat kelas, lingkungan, sekolah, atau waktu penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.